يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah, saya akan sampaikan sekarang tahsin surah Al-Fatihah. Tahsin Al-Quran sangat penting karena dia memastikan bacaan Al-Quran kita sesuai dengan standar ilmu tajwid. Tahsin surah Al-Fatihah lebih penting lagi. Kenapa? Karena Al-Fatihah kita tahu adalah salah satu dari rukun solat, di mana tanpa baca surah Al-Fatihah solat tidak sah. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Demikian kata hadis Nabi, sehingga hukum membaca surah Al-Fatihah itu wajib di dalam solat. Nah, bagaimana pemenuhan terhadap rukun ini? Para ulama ketika bicara tentang misalnya rukun yang bersifat fi'li kayak sujud maupun ruku', mereka mengatakan as-sujudu ma'at tuma'ninah war ruku'u ma'at tuma'ninah. Artinya pemenuhan rukun sujud dan ruku' misalnya itu harus disertai dengan tuma'ninah. Kalau asal ruku', asal sujud, tidak secara otomatis bisa memenuhi rukun ini. Surah Al-Fatihah adalah Al-Quran, yang di sana ada hukum-hukumnya, ada cara bacanya yang benar. Agar rukun ini terpenuhi, maka kita harus membaca Al-Fatihah juga sesuai dengan aturan-aturan ilmu tajwidnya. Baik, oleh karena itu saya akan mencoba menyampaikan apa-apa saja yang harus diperhatikan di dalam kita membaca surah Al-Fatihah. Tentu surah Al-Fatihah yang pendek itu tidak membutuhkan seluruh ilmu tajwid. Ada sebagian saja, dan sebagian inilah yang akan saya sampaikan sebagai teori terlebih dahulu, agar nanti kita prakteknya sudah berlandaskan ilmu tajwid. Ada 3. Yang pertama adalah soal mad. Mad itu artinya panjang. Dalam huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf bahasa Arab, ada yang namanya huruf mad. Ada 3, yaitu alif, ya, dan wawu. Alif adalah huruf mad untuk harokah fathah. Misalnya, la. Kemudian ya untuk harokah kasrah. Misalnya, li. Kemudian wawu untuk harokah sebelumnya dhammah, yaitu lu. Itu adalah huruf-huruf mad. Sehingga lam dalam hal ini, karena dia dibaca panjang, disebut sebagai al-harful mamdud, atau huruf yang dipanjangkan. Baik. Nah, mad itu dibagi 2. Secara global, ada mad tabi'i dan mad far'i. Mad tabi'i itu artinya adalah mad yang asli, mad yang standar, yaitu memanjangkan huruf yang disebabkan oleh adanya huruf mad itu tanpa ada faktor yang lain. Nah, berapa panjang mad tabi'i? Panjangnya adalah 2 huruf. Bagaimana prakteknya? Jadi begini, setiap huruf itu bacaannya adalah ketika di fathah misalnya disebut satu harokah, itu satu ketukan. Lam di fathah bunyinya adalah la. Lam di kasrah bunyinya li. Lam di dhammah bunyinya lu. La, li, lu. Tidak boleh dibaca panjang, misalnya la, li, lu. Tidak boleh. Itu bacaan satu huruf atau satu harokat. Nah, panjang mad tabi'i adalah 2 harokat atau 2 huruf. Sehingga ketika lam alif, maka bacanya adalah lala. Seakan-akan 2 huruf lam. Yang kita
ambil di sini bukan soal bunyi la-nya, tetapi temponya. Maka bisa disebut dengan la, atau dilangsungkan la, itu lam alif. Kalau lam ya, maka li. Kalau lam waw, maka lu. Tidak boleh lebih panjang dari itu. Jadi kalau kita membacanya misalnya la, itu sudah kepanjangan karena dia lebih dari 2 huruf. Kalau dibaca li, itu kepanjangan karena ini berarti 3 huruf. Demikian juga dengan lu, itu maka kepanjangan karena ini lebih dari 2 huruf. Sekali lagi, mad tabi'i panjangnya adalah 2 huruf saja atau 2 harokah. Baik, itu mad tabi'i. Kemudian yang kedua adalah mad far'i. Mad far'i adalah mad yang dari mad tabi'i tadi, tetapi ada unsur yang masuk yang membuatnya panjangnya menjadi lebih dari 2. Lebih dari 2 harokah atau 2 huruf. Di dalam surah Al-Fatihah, selain mad tabi'i, dan itu paling banyak, ada mad far'i. Yang pertama mad far'inya adalah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Mad ini ada di ujung ayat ketika kita berhenti. Misalnya ketika kita berhenti membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, min di situ itu panjangnya dari 2 sampai 6 harokah atau 6 huruf. Boleh dibaca 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu 2 saja. Atau 4, Alhamdulillahirabbil alamin. 4. Atau sampai 6, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya mad arid lis sukun. Ada pada ujung ta'awud, ada pada ujung basmalah, termasuk ujung di semua ayat di surah Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, mad far'i yang ada dalam Al-Fatihah adalah disebut mad lazim kalmi musaqqal. Itu ada pada kalimat terakhir, waladdallin. Baik ya, untuk linnya itu masuk kategori mad arid lis sukun, tetapi dal itu wajib dibaca 6 harokah, wajib 6 harokah atau 6 huruf, yaitu setiap huruf mamdud, ya, dha di situ mamdud, kemudian ketemu dengan tasydid dal, ini wajib dibaca panjang, tidak ada pilihan. Kalau mad arid lis sukun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kalau mad ini mad lazim kalmi musaqqal namanya, itu wajib dibaca 6 huruf atau 6 harokah, sehingga baca kita waladdallin. Ya, itu soal mad. Kemudian yang ada juga di dalam surah Al-Fatihah adalah soal idhar, bacaan idhar, yaitu nun sakinah atau nun mati ketemu ain, an'a, bacaan idhar. Kemudian selain itu adalah mim sakinah, an'amta, amta, mim sakinah ketemu ta. Ini juga disebut bacaan idhar, namanya idhar syafawi. Kemudian alaihim ghai, alaihim ghai, mim sakinah ketemu ghain, ketemu ghain. Nah, dalam kaidah disebutkan bahwa setiap mim sakinah, mim mati, ketemu selain huruf mim itu sendiri dan huruf ba, maka dia dibaca izhar. Amta ketemu ta. Kemudian alaihim ghai ketemu ghain. Dan nanti setelah itu ghairil maghdubi alaihim wa, him wa,
ini juga bacaan izhar. Bahkan oleh para ulama tajwid, bacaan yang semacam alaihim wa ini harus diperhatikan karena mim sakinah ketemu waw, di mana makhrajnya sangat berdekatan. Potensial untuk terjadinya pengucapan wa tidak utuh. Sering dibaca alaihi wa. Makanya harus jelas alaihim wa. Huruf wawu dan huruf fa. Tetapi di Al-Fatihah tidak ada. Baik ya, itu adalah ilmu-ilmu tajwid yang harus kita pahami di dalam membaca surah Al-Fatihah. Untuk prakteknya kita akan lakukan nanti insyaallah di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.